kembali lagi di Research and Education, tentunya masih bersama saya Syarifah Ainal dan juga narasumber tercinta kita tentunya dari dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, kalau gitu, tadi kita udah tanya-tanya juga seputar latar belakang penelitian, terus profesi beliau juga, dan tentunya S1, S2-nya, dan kita juga udah berkenalan juga tadi ya di segmen pertama. Kalau gitu tadi juga saya bikin penasaran pemirsa juga nih ya, terkait dengan judul dari Ibu Khairanisa. Panggilannya apa nih ya? Saya kalau di lingkungan Universitas Muhammadiyah Indonesia, mahasiswa lebih mengenal saya dengan panggilan Ibu Aya. Oh, Ibu Aya. Ya berarti tadi saya kepanjangan ya panggilnya. Oke, berarti kita sekarang panggil Ibu Aya aja ya pemirsa. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya ya, apa sih judul penelitian Ibu Aya ini sendiri? Baik, untuk penelitian saya berjudul mengenai hubungan pengetahuan remaja dan peran orang tua ya, dengan perilaku remaja dalam menghadapi kesehatan reproduksi di SMP Negeri 1 Kota Baru, Aceh Besar. Iya, berarti observasinya di mana tuh? Ya, jadi penelitiannya itu di sekolah SMP dengan respondennya adalah seluruh siswi dari kelas 1, 2, dan 3 SMP di SMP Negeri 1 Kota Baru. Nah, kenapa sih memilih lokasi tersebut untuk dijadikan penelitian? Baik, kenapa saya memilih lokasi tersebut? Yang pertama itu di mana letaknya ya, kita tahu bahwasannya Kota Baru merupakan suatu kecamatan di Aceh Besar di mana jumlah penduduknya sedikit ya dibanding dengan kecamatan lainnya di Aceh Besar. Di situ juga banyak permasalahannya ya. Jadi mulai dari permasalahan remaja ya, khususnya dalam konteks penelitian ini, di sana banyak sekali ya remaja-remaja yang tidak memahami seperti itu ya, bagaimana cara berperilaku yang positif terhadap kesehatan reproduksi. Nah, jadi mereka sedikit kurang memahami gitu ya, di mana kapan harus mengganti celana berapa kali sehari ya, karena aktivitas remaja itu sangat padat. Iya, benar sekali. Ditambah lagi di situ pertumbuhan semua terjadi ya, mulai dari pertumbuhan seks primer, sekunder, ya, jadi secara bersamaan. Ya, kalau kita lihat ya, banyak sekali literatur yang menyebutkan masalah kesehatan reproduksi yang paling umum itu adalah terkait masalah keputihan. Mungkin sepele buat kita para orang tua ya, mungkin hanya kita keputihan hanya hal yang biasa gitu, padahal kita tahu mulai dari penyakit seksual, kanker juga di situ ya, HIV ya, itu semua berangkat dari masalah keputihan yang tidak tertangani. Maka dari itu saya merasa ini suatu permasalahan yang harus diteliti. Bagaimana pengetahuan remajanya sendiri dan bagaimana peran orang tua ya, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Iya, berarti saya meneliti di lokasi tersebut ya, makanya pilih ya di situ karena memang mungkin terlalu banyak masalahnya atau gimana? Karena di situ bisa menjadikan perwakilan ya, perwakilan dari remaja karena saya lihat latar belakang mereka yang sekolah di situ adalah anak-anak yang tinggal di Kota Baru. Jadi menurut saya dengan saya pergi ke sekolah itu sudah sangat mewakili responden remaja di kecamatan sendiri. Kota Baru ya. Oke, berarti untuk isu yang Ibu angkat sehingga menjadi masalah di daerah tersebut apa ya? Isunya kita tahu ya, kembali lagi ya, kita fokus terhadap permasalahan keputihan, dimana pada saat SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu remaja mulai mendapatkan menars ya, atau dengan kata lainnya adalah menstruasi yang didapatkan pertama sekali. Kita tahu mungkin selama ini di saat mereka dalam usia belum memasuki remaja awal ya, dimana mereka masih anak-anak, mereka kurang paham ya, kurang mengerti bagaimana sih cara merawat, menjaga organ genitalia itu supaya terhindar dari yang namanya keputihan. Nah gitu. Jadi juga saya sempat ya pergi ke puskesmas yang berada di kecamatan tersebut, juga data menunjukkan banyak masalah keputihan pada remaja. Nah ini kan miris sekali ya. Maka dari itu yang isu itulah yang kita angkat supaya penelitian ini akan berdampak baik ke depannya. Iya, karena memang mungkin ada mungkin berita-berita lain di mana misalnya ini keputihan yang sudah terlalu lama, apakah ada sesuatu hal yang akan terjadi nantinya? Jadi kita harus tahu dulu ya, kalau keputihan itu bahasa medisnya adalah flor algus ya, di mana flor algus ini ada yang sifatnya normal atau kita sebutnya fisiologis, dan satu lagi ada yang sifatnya patologis. Jadi dari kedua hal ini
apabila yang normal dibiarkan akan menimbulkan ke dampak patologisnya. Ya. Jadi seorang remaja itu seringkali nggak paham gitu ya. Kamu pernah keputihan? Pernah gitu ya. Bisa ceritakan, bisa deskripsikan ke saya bagaimana. Mulai dari konsistensi keputihannya, ya, mulai dari warnanya, baunya, ya, sifatnya itu seperti apa. Bisa nggak kamu jelaskan ya? Jadi mereka tuh seperti bingung gitu ya. Saya lihat seperti yang nggak paham gitu ya. Apa yang terjadi di diri dia itu mereka kurang paham ya. Jadi dari situlah saya pikir ini juga harus diangkat ini masalah ini supaya bisa membedakan. Artinya yang fisiologis, yang normal kita harapkan nggak terjadi ya. Konon lagi untuk yang patologis karena dampaknya sangat banyak ya. Salah satunya bisa menyebabkan kuman itu ya, yang tadinya dia berada di seputar kemaluan bagian luar, dia akan mencapai ke dalam ya, sehingga dia akan memasuki dan melewati bagian-bagian vital dari seorang wanita. Yang apabila tidak ditangani itu akan berefek panjang ya dan akan sangat merugikan. Jadi dia selama menjalani kehidupannya sebagai seorang remaja, dewasa awal ya kan, nah itu akan sangat berpengaruh. Bisa juga menyebabkan sampai terjadinya tidak memiliki keturunan. Ya, karena kan untuk mempunyai keturunan juga harus sehat dari organ reproduksinya tentunya kalau wanita ya. Karena memang dilihat dari kesuburannya juga ya, bagaimana kesehatan reproduksi juga benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Dan ketika ibu datang ke sana gitu, apakah siswi yang ada di sana itu mereka mengadu, ibu saya ini panik dan gimana sih ibu saya gimana nih gini-gini gitu. Jadi saya amat senang ya kalau remaja di sana tuh sifat keingintahuan mereka itu tinggi ya, tetapi kadang-kadang mereka juga mengeluhkan. Saya sering loh tanya Bu sama mama saya gitu ya, terus mama saya bilang ya memang gitu ya, nggak puas gitu ya anak-anak. Tapi ketika saya melakukan penelitian ke sana ya, mereka lebih senang gitu ya, lebih banyak bertanya ya, Bu saya juga pernah Bu ya, gatal sekali Bu ya. Nah itu jadi masalah ya, keputihan yang gatal itu ya, itu akan berefek menjadi keputihan yang patologis yang tidak normal tadi ya. Jadi mereka bercerita, jadi saya tanya, jadi selama ini kalian ketika siap olahraga ya, ada ganti nggak pakaian dalam ya? Oh nggak ada Bu, sampai rumah ya, sampai rumah pun saya juga nggak mandi gitu ya katanya, sore baru mandi. Ini kan jadi masalah ya. Jadi kebersihan diri juga perlu kita ajarin ya. Kita tahu anak SMP itu harus peran orang tua ya, harus bagaimanapun cara orang tua harus mengarahkan gitu ya. Sayang sekali ya kalau sampai kita harus kehilangan masa remaja yang harusnya normal ya, tapi karena ada ketidakperanan kita sebagai orang tua membuat itu semua tidak baik ya. Iya, yang pasti kepedulian itu sangat penting, apalagi peran orang tua terhadap anak harus peduli gitu ya. Kalau anak mau curhat tentang kesehatan nggak apa-apa dong ya kan, harus dimanfaatkan. Terus juga apa sih yang ibu harapkan dari penelitian ini? Yang saya harapkan yaitu yang pertama ya, kepada orang tua sendiri ya. Pada orang tua saya berharap untuk ya dapat menampung semua ya, dapat mendengarkan serta mencari solusi nih ketika seorang anak gitu kan menanyakan hal seputaran yang mungkin masyarakat kita awam ini tabu untuk diceritakan gitu. Nah tapi kita sebagai orang tua sebenarnya memang harus paham sekali bahwasannya anak ini ya masih perlu pengawasan saya, dan dia harus cerita apapun itu terhadap saya sebagai orang tua. Karena ketika kita hilang momen seperti itu, orang tua hanya sekedar ada tanpa hadir, nah itu yang sulit ya, itu yang sering terjadi banyak masalah di seputar kesehatan reproduksinya. Jadi saya harap pada orang tua untuk benar-benar dapat dijadikan sebagai sosok ya yang hadir. Apapun terhadap masalah anak itu harus bisa diceritakan kepada orang tua, dan untuk anak juga harus menjadikan orang tua itu sebagai figur yang benar-benar bisa bercerita, apapun bisa bercerita, mencari solusi bersama ya. Kalau masalah kesehatan reproduksi ada masalah ya, kita nggak sulit sebenarnya. Di tingkat sekolah sekalipun sudah ada manajemen PIKRR itu ya, jadi semacam kesehatan reproduksi yang dikelola oleh sekolah. Iya, karena memang kesehatan reproduksi itu harus terus diperhatikan bahkan sampai kapanpun gitu ya. Nah kalau gitu mungkin tadi ada sedikit tentang pengabdian ya, jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Research and Education.